semuanya? Senang bersama dengan saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mempelajari sangkakala ke-6, saudara. Ya. Kita sudah belajar di minggu-minggu yang sebelumnya sangkakala Allah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau Bapak Ibu masih ingat beberapa minggu yang silam, pembukaan atau peniupan sangkakala yang pertama itu sepertiga bumi terbakar. Terus sangkakala kedua ketika ditiupkan sepertiga laut menjadi darah. Sangkakala Allah ketiga ketika ditiupkan sepertiga alam semesta hancur, saudara. Ya. Jadi bisa dibayangkan kondisi dunia saat itu. Dan apakah itu sudah akhir zaman? Belum, saudara. Ya, meskipun sepertiga bumi sudah terbakar, sepertiga laut menjadi darah, kemudian juga sepertiga alam semesta ini hancur, tapi bumi masih ada, manusia di dalamnya masih ada. Biasanya kalau kita mengalami bencana alam, ya seperti kemarin saya juga dapat video dari rekan-rekan kita, saudara kita yang ditimpa musibah di Palu kemarin, saudara. Ya. Mereka merasa ketika gempa yang terbesar itu dirasakan selesai gitu. Tapi ternyata kan tidak. Ya. Setelah gempanya selesai, gempanya saja sudah mengerikan, kemudian tidak lama berikutnya diikuti oleh tsunami. Sama seperti apa yang terjadi nanti di akhir zaman, saudara. Saudara bisa bayangkan, ketika kita melihat kita manusia yang hidup di zaman itu, ketika sangkakala Allah ditiupkan yang pertama, Alkitab yang berkata bukan saya tidak menafsirkan ini benar-benar literal tertulis di Alkitab kita. Saya selalu mengatakan kalau kita baca kitab Wahyu lebih dulu ditafsirkan secara literal, baru kalau tidak sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan pemahaman kita, kita maknai dengan simbolik. Sepertiga bumi terbakar, saudara. Sepertiga bumi terbakar. Bagi saya nggak usah ngomongin sepertiga laut dululah. Toh faktanya kita manusia yang hidup di Serpong ini jarang kelihatan laut, saudara. Tapi sepertiga bumi berarti kurang lebih sepertiga Serpong. Kalau kita pakai asumsi seperti itu terbakar, itu sudah mengerikan. Kita berpikir bencana yang terbesar sudah lewat, saudara. Tapi kalau kita melihat rangkaian akhir zaman yang Tuhan sudah siapkan akan terjadi dan pasti terjadi. Apa yang disaksikan sangkakala Allah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Meskipun itu sudah disebut celaka. Celaka yang pertama, sangkakala Allah kelima kemarin. Ya. Tapi ternyata itu belum apa-apa. Coba kita buka, kita review kembali, saudara. Kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Ya. Coba kita buka Wahyu, saudara. Ya. Pasal yang ke-9. Kita coba lihat dulu, saudara. Ya. Di ayat yang pertama, nanti saudara bisa baca di rumah perikopnya sangkakala Allah yang kelima. Ya. Kalau kita lihat kalimat terakhirnya di ayat 12, tolong dibaca Wahyu 9 ayat 12. Wahyu 9 ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Ada 3 celaka di akhir zaman. Celaka yang pertama yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yakni sangkakala Allah kelima. Di sangkakala Allah kelima itu dimulai dari pasal 9 ayat 1 sampai ayat 12. Kurang lebih ceritanya tentang dibukanya pintu lubang jurang maut. Saya sudah jelaskan jurang maut itu adalah penjara bagi malaikat-malaikat yang teramat sangat berdosa. Malaikat the fallen angel, malaikat yang jatuh dalam dosa itu ada banyak, saudara. Ya. Tidak semua malaikat yang mengikuti Lucifer dalam pemberontakannya itu diikat atau dipenjara dalam lubang jurang maut itu. Hanya malaikat-malaikat tertentu saja yang dipenjara dalam jurang maut itu. Saya sudah tafsirkan di pertemuan sebelumnya di dalam materi sangkakala kelima
Saya menafsirkan malaikat-malaikat yang jatuh, yang dipenjara dalam jurang maut itu adalah malaikat-malaikat yang menanggalkan hakikatnya sebagai malaikat. Di mana malaikat dikatakan tidak kawin dan mengawinkan. Tapi dia menanggalkan hakikatnya sebagai makhluk roh itu karena mereka birahi terhadap perempuan-perempuan manusia yang cantik-cantik dalam konteks Kejadian pasal 6. Sehingga akhirnya dari pernikahan antara makhluk roh ini yang tentu mengambil wujud manusia, mengambil wujud manusia yang kosong di zaman Kejadian 6 tuh semua manusia. Alkitab yang ngomong, coba saudara perhatikan, hanya Henokh seorang yang dikatakan bergaul erat dengan Tuhan. Bagaimana dengan Nuh? Tidak, saudara. Nuh sama saja dengan manusia-manusia yang hidup di Kejadian pasal 6. Cek lagi Alkitabmu. Ya, dikatakan manusia yang hidup di Kejadian pasal 6 tuh seluruh yang keluar dari isi hatinya tuh jahat. Tidak ada yang baik. Kalau hatinya jahat, maka setan atau roh jahat yang ada di sini. Makanya gak heran ketika roh jahat itu birahi melihat perempuan-perempuan manusia yang cantik-cantik, mereka bisa masuk ya ke dalam raga laki-laki, memakai tubuh laki-laki, memakai sperma laki-laki untuk membuahi atau meniduri perempuan yang cantik-cantik itu, hingga akhirnya dampaknya dalam Kejadian pasal 6 lahirlah Nephilim. What the meaning of Nephilim? Nephilim terjemahan LAI adalah laki-laki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tapi kalau kita cek dalam bahasa aslinya, Nephilim itu bisa berarti raksasa-raksasa. Jadi raksasa itu ada di muka bumi ini. Dan menurut Alkitab dan tafsiran saya, itu dikarenakan adanya laki-laki manusia biasa yang raganya dipakai oleh malaikat-malaikat yang sudah jatuh dalam dosa ini untuk menggagahi ya, perempuan-perempuan anak manusia yang cantik-cantik itu. Nah, mereka inilah yang dipenjara. Tapi nggak semua malaikat-malaikat itu memakai raga laki-laki untuk menggagahi perempuan yang cantik-cantik itu, Pak. Sebab kalau kita ngomongin nanti kita akan bicara di dalam Wahyu pasal 12, ketika Lucifer itu memberontak kepada Allah, ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang. Itu bicara mengenai jumlah malaikat yang beribu-ribu laksa. Jadi malaikat-malaikat yang mengikuti pemberontakan Lucifer dan akhirnya menjadi pengikut Lucifer, itu disebut fallen angel. Jumlahnya sangat banyak, saudara. Sangat banyak. Ya. Dan saya percaya tidak semua malaikat-malaikat itu tertarik atau birahi terhadap perempuan manusia dan juga ingin menanggalkan hakikatnya sebagai makhluk roh. Hanya sebagian saja yang menanggalkan hakikatnya dan tidur dengan perempuan manusia yang cantik-cantik dan hukumannya dipenjara di jurang maut. Tapi sebagian besar malaikat lain itu tidak melakukan dosa seperti itu. Dan kemana mereka? Mereka dikatakan perjanjian baru sebagai penguasa-penguasa di udara. Roh-roh yang berkuasa teritorialnya di angkasa. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dikatakan tadi di sangkakala kelima, celaka yang pertama. Masih ada 2 celaka lagi. Nah, kenapa ada 3 celaka? Kalau kita lihat, kita mereview ke Wahyu pasal 8 ayat 13. Yohanes pernah melihat ada burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Pasal 8 ayat 13. Celaka, celaka, celakalah. Ada 3 kali pengulangan kata celaka di situ. Ya, saya menghubungkannya dengan adanya 3 celaka yang memang nanti akan muncul. Celaka yang pertama itu ketika sangkakala kelima, lubang jurang maut dibuka, kemudian muncullah belalang-belalang yang punya kuasa seperti kalajengking, yang bisa melukai, menyakiti, membuat manusia menderita, tapi tidak membuat manusia mati. Bahkan manusia itu yang disebut celakanya, saudara. Manusia menderita oleh siksaan itu, sehingga manusia yang bahkan sudah putus asa, sudah tidak punya lagi pengharapan, mereka menderita karena belalang-belalang itu, mereka mau bunuh diri, Alkitab yang ngomong mengerikan, tapi maut lari daripada mereka. Zaman sekarang kalau mau bunuh diri, langsung mati, saya berani yakin. Ya. Tapi nanti ketika sangkakala Allah kelima, penderitaannya begitu berat, manusia mau bunuh diri, malah maut yang lari. Sekarang ini maut sering menghampiri kita, benar ya?
Sehingga kita tergoda untuk bunuh diri, ambil pisau, mati langsung. Tapi nanti di sangkakala kelima, orang sudah ambil pisau mau bunuh diri, tapi maut lari daripadanya. Jadi mungkin ketika dia menusukkan pisau, teorinya mati, orang ini nggak mati. Alkitab yang katakan orang mau mencari mati di dalam sangkakala kelima, tapi tidak bisa menjumpai mati. Penderitaannya begitu luar biasa. Itu kenapa disebut celaka yang pertama. Sekarang kita akan masuk mengenai sangkakala Allah yang keenam. Coba sama-sama kita siapkan hati, kita baca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu dibantu dengan Robert membaca ayat yang genap, kita baca berbalas-balasan sampai ayat ke-21. Sangkakala yang ke-6, ayat 13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. 3, 1 ya. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, daripada sihir, daripada percabulan, dan daripada pencurian. Sangkakala Allah yang ke-6 ini sebenarnya periodenya cukup panjang dibandingkan kalau kita melihat penulisan Yohanes terhadap sangkakala Allah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kenapa? Karena sangkakala Allah ke-6 ini kalau dalam kitab Wahyu saja itu dimulai dari Wahyu pasal 9 ayat 13 yang tadi kita baca dan berakhir di pasal 11 ayat yang ke-14, saudara. Tapi apakah dua pasal lebih yang menuliskan sangkakala ke-6 ini itu berjalan selaras dengan waktu atau durasi dari sangkakala ke-6? Itu belum tentu. Bisa jadi dari ayat 13 pasal 9 sampai pasal 11 ayat 14 itu saudara, itu rangkaian yang sangat tektok, berdekatan, silih berganti dalam waktu durasi yang singkat. Tapi karena dituliskan cukup panjang, ada dua pasal, perikopnya saja oleh LAI dibagi 3, sangkakala ke-6, pasal 10 kitab terbuka, pasal 11 2 saksi Allah, maka tentu saya akhirnya mencoba untuk membagikannya secara terpisah-pisah. Ya, di minggu depan saya akan melanjutkan sangkakala ke-6, apa yang terjadi di sangkakala Allah yang ke-6 setelah ayat 21 pasal 9. Nah, sekarang coba kita mau dalami saudara. Apa yang dikatakan Alkitab tentang sangkakala Allah yang ke-6. Di ayat yang ke-13, perhatikan Alkitab saudara. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Ada 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Ini yang di ayat 13, malaikat ke-6 dengan sangkakala yang ke-6. Ketika ditiupkan sangkakala Allah yang ke-6 oleh malaikat yang ke-6 ini, ayat 13 selanjutnya, aku, kata Yohanes, mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ada suara yang keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah.
Saya sudah sempat singgung di pertemuan yang sebelumnya, saudara, bahwa bicara mengenai keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah, jika kita merefer pada Keluaran 30 ayat 1 sampai 3, itu bicara mengenai satu alat, satu tempat, satu alat kudus di dalam kemah suci dan bait Allah yang disebut dengan mezbah ukupan. Hanya mezbah ukupanlah yang di setiap sudutnya punya keempat tanduk yang disalut dengan emas murni. Ya. Nanti saudara bisa baca di rumah pasal 30 Keluaran ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah saudara, tapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya di Keluaran pasal 30, ya, itu bicara mengenai Harun, saudara. Jadi mezbah ukupan yang ada di kemah suci, yang ada di bait Allah, itu yang berhak berdiri di depan mezbah ukupan. Yang berhak menuangkan minyak ukupan atau minyak urapan di atas mezbah itu. Yang boleh membakar ukupan di atas mezbah itu hanya Harun. Baik-baik baca di Keluaran pasal 30 ayat 1 dan seterusnya. Jadi saudara, hanya imam besar dalam hal ini Harun. Tentu ketika Harun mati, imam besar pengganti yang punya darah Harun yang ditunjuk menjadi imam besar yang berhak membakar ukupan di atas mezbah itu. Bukan imam kebanyakan. Imam banyak, Pak. Semua orang Lewi itu berhak disebut imam. Kalau masuk dalam konteks perjanjian baru, bahkan orang Saduki, ya, itu bisa juga disebut imam. Padahal kalau ngomongin Farisi dan Saduki, tidak semua mereka punya darah Lewi. Tapi mereka ketika menjadi ahli Taurat, mereka ketika menjadi orang Farisi, mereka ketika menjadi orang Saduki, terus mereka masuk dalam peribadahan di bait Allah, maka mereka bisa dimasukkan dalam kategori imam di zaman perjanjian baru. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau kita ngomongin mezbah ukupan di perjanjian lama, yang berhak berdiri membakar ukupan hanya imam besar. Lalu dihubungkan dengan ayat 13 Wahyu pasal 9 ini. Aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ini suara siapa? Tidak mungkin mezbah emas itu bersuara. Tidak mungkin empat tanduk yang berada di mezbah emas itu bersuara. Berarti ketika Yohanes menulis, aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk emas di hadapan Allah itu, keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah itu, Yohanes mendengar ada satu pribadi yang bicara dekat dengan mezbah emas itu. Nah, dihubungkan tadi dengan Keluaran 30. Di Keluaran 30, di zaman kemah dan bait Allah, kemah suci dan bait Allah, yang berhak berdiri membakar ukupan di mezbah itu hanya imam besar. Wahyu pasal 9 ayat 13, Yohanes dapat penglihatan tentang apa yang terjadi di sorga. Karena kalimatnya di hadapan Allah. Tentu di surga. Siapa yang bicara, yang suaranya terdengar oleh Yohanes dari mezbah emas itu? Kalau kita merefer pada Ibrani 6 ayat 20. Ibrani 6 ayat 20 berkata bahwa Yesus Kristus adalah imam besar kita. Ya. Jadi saya sangat percaya Ibrani 6 ayat 20 yang mengatakan Yesus adalah imam besar bagi kita. Maka suara yang didengar Yohanes keluar dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah itu adalah suara Sang Anak Domba, suara Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, suara inilah yang kemudian berdampak pada penderitaan luar biasa yang terjadi selanjutnya. Coba kita baca kembali ayat yang ke-14. Diulangi terlebih dahulu baca ayat 13, kemudian lanjut ayat 14. Silakan Robert.
Wahyu 9 ayat 13 dan ayat 14. Ya. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Haleluya. Saudara, ketika sangkakala Allah keenam yang ditiup oleh malaikat yang keenam ini terdengar, maka Yohanes mendengar ada suara anak domba, imam besar yang berdiri di mezbah emas di hadapan Allah itu. Dan suara itu berkata kepada malaikat keenam yang memegang sangkakala keenam ini, kalimatnya kurang lebih, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Kata suara anak domba itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Malaikat tapi terikat. Ini menarik, saudara. Ya. Siapakah makhluk ini? Siapakah keempat malaikat yang terikat ini? Apakah malaikat yang masih dalam kekudusan Tuhan? Apakah malaikat ini sama seperti Gabriel, sama seperti Mikael, atau 2/3 malaikat yang tetap melayani Tuhan semesta alam? Tentu kalau malaikat ini belum jatuh dalam dosa, tidak masuk kategori fallen angel, ngapain diikat? Kata terikat itu di sepanjang zaman peradaban dunia bicara mengenai hukuman. Bicara mengenai isolasi, bicara mengenai orang atau pribadi yang dijauhkan dari kemerdekaan. Terikat bicara mengenai orang-orang yang sudah dianggap bersalah. Tidak mungkin ada orang diikat kalau dia tidak bersalah. Budaya manapun ngomongin terikat seperti itu. Maka saudara, tidak salah kita menafsirkan bahwa malaikat yang terikat ini adalah malaikat yang juga mengikuti pemberontakan Lucifer, ya, di masa-masa yang lalu. Kenapa mereka ini diikat? Tidak seperti malaikat lain yang menanggalkan hakikat sebagai makhluk roh, kemudian birahi terhadap perempuan manusia yang cantik-cantik, dan hukumannya ada di jurang maut. Apa bedanya mereka dengan malaikat-malaikat fallen angel lainnya yang tidak mengikuti Kejadian 6 ini, dan sekarang ini masih gentayangan sebagai makhluk-makhluk roh di awan-awan di angkasa. Nah, kalau Bapak Ibu melihat, makanya kalau kita masuk dalam dunia okultisme, saudara, atau masuk dalam dunia roh, malaikat itu banyak tipenya, banyak macamnya. Ya, termasuk malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Dari sini saja dengan apa yang saya sampaikan tadi, sama mereka disebut pemberontak, benar ya? Sama mereka punya cap the fallen angel, malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi dampaknya berbeda-beda. Ada yang terikat dalam jurang maut, ada yang masih gentayangan. Yang saya bilang masih gentayangan itu yang sering menghantui saudara. Ya, dia sering mengambil rupa kakekmu, ya, opamu, ya, opungmu, ya, ini engkong datang gitu ya, itu ya. Atau sering menampilkan tampilan yang serem-serem sebagai genderuwo, ya, suster ngesot lah, hantu Casablanca lah, itu mereka-mereka itu, ya. Tapi juga saudara, ternyata ada malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, tapi tidak seperti dua kelompok malaikat ini. Mereka terikat. Ya, Alkitab katakan terikat mereka. Dan keempat malaikat ini terikat dekat sungai besar Efrat itu. Nah, Bapak Ibu, menarik di sini. Efrat itu di mana? Kalau Bapak Ibu lihat peta sekarang, Efrat itu berada di sekitar ini utara, selatan, terus barat, timur, benar ya? Jadi Efrat itu posisinya di Israel itu ada di sekitar antara utara dengan timur itu apa berarti? Timur laut, benar ya?
tenggara di bawah. Ini ilmu buminya gimana sih? Bener nggak? Timur laut, tenggara, bener ya? Nah, di timur laut dari Israel. Lokasinya kalau Bapak Ibu lihat negara di 2018, wilayah Syria, wilayah Irak, wilayah Iran. Itulah yang disebut wilayah yang dilewati oleh sungai Efrat itu. Sungai Efrat tidak mengaliri tanah perjanjian. Kalau Bapak Ibu ke Israel, Bapak Ibu bilang, Pak saya mau sungai Efrat, Bapak Ibu ngaco. Karena sungai Efrat tidak melewati sama sekali tanah perjanjian. Ada di bagian tenggara dari tanah perjanjian. Nun jauh di sana, melewati padang gurun dan lain sebagainya. Sungai Efrat adalah sungai yang besar. Kalau kita melihat konteks kejadian, sungai Efrat itu salah satu dari 4 sungai di mana Taman Eden berada. Sungai Efrat masih ada sampai posisi hari ini. Kenapa? Karena sungai itu sungai yang sangat penting. Sungai besar, sungai yang menjadi sumber kehidupan negara-negara di Timur Tengah sekarang ini, kekasih Tuhan. Dan dikatakan di ayat 14, ternyata secara roh, di alam roh, ada 4 malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, dan Tuhan hukum terikat di situ sampai nanti ketika sangkakala Allah ke-6 ditiupkan. Jadi kalau dalam dunia roh Bapak Ibu ngerti sekarang ini, maka nggak heran Pak. Kalau Bapak berjalan ke satu tempat, ya ada roh jahat di situ. Karena bisa jadi yang tertulis memang cuma di Wahyu pasal 9 ayat 14 ini, ada malaikat terikat. Tapi apakah tidak ada malaikat yang Tuhan ikat di tempat-tempat belahan bumi lainnya? Bapak Ibu tidak bisa bilang tidak ada Pak. Alkitab tidak mengatakan ya. Alkitab memang tidak mengatakan, tapi ada firman mengatakan kalau semuanya ditulis, maka Alkitab ini tebal sekali. Jadi asumsinya kalau ada 4 malaikat yang Tuhan ikat di sekitar sungai Efrat, maka bisa jadi ada banyak malaikat lain yang juga jatuh dalam dosa, yang tidak dihukum di jurang maut, yang juga Tuhan tidak izinkan masih gentayangan, tapi Tuhan ikat di beberapa titik di belahan dunia tertentu. Saya kalau pernah melayani dulu pelayanan roh pengusiran setan, Pak. Ada masuk rumah penuh setan. Kita usir dalam nama Yesus, tempat ini yang kuinjak tanah bumi yang diberkati Tuhan. Roh jahat gak berhak keluar dari sini. Gak berhak tinggal di sini. Keluar dari sini. Itu roh bisa keluar. Kalau begini berarti ini roh yang gentayangan, yang mencari tempat untuk dia berdiam. Ingat ya, roh itu tidak semata-mata gentayangan. Gak seperti orang yang kayak orang gila gitu, gak punya tempat. Roh itu selalu butuh tempat. Itu kenapa ketika ada orang yang kerasukan legion di Gerasa, ketika dia lihat Tuhan Yesus, dia bilangnya, ngapain kamu anak Allah ke sini? Ya, jangan suruh aku masuk ke dalam Gehenna ya. Aku mau keluar, izinkan aku masuk ke dalam babi-babi. Meskipun babinya ketika dirasuki roh jahat masuk dan mati ke jurang, tapi bangkai babi itu tetap ada. Tulang belulang babi itu tetap ada. Dan roh jahat itu memang tempatnya di situ, Pak. Roh jahat selalu punya tempat. Tempatnya bisa makhluk hidup dan juga bisa benda mati. Makanya jangan heran kalau ada cincin katanya ada roh jahatnya. Saya punya sejarah orang tua dari garis ibu saya yang katanya punya sangat kaya raya, ya. Dia punya namanya gamelan. Bapak Ibu, orang kalau punya gamelan ya itu pasti kaya raya di zaman dulu, Saudara. Ya, eyang buyut saya itu punya gamelan, ya. Katanya mbah saya, katanya ibu saya dengar dari cerita orang-orang tua terdahulu, itu gamelan itu malam-malam bisa bunyi sendiri. Nenek moyang saya, buyut saya punya banyak keris. Keris itu bisa berpindah-pindah sendiri dan mengeluarkan bunyi-bunyian, Saudara. Ya, jadi ketika eyang buyut saya mati, ya, itu nggak ada anak-anaknya yang berani meninggali rumahnya. Anak tertuanya dikasih warisan. Ini rumahku ini buat untukmu. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah lihat ada mbah buyut saya
yang mewariskan rumahnya kepada anak sulungnya, dan keturunan anak sulung ini berarti Pak D saya sampai kepada mas-mas saya yang mendiami rumah itu. Rumah itu akhirnya dijual. Sampai saya sekarang ini saya nggak pernah melihat ada orang yang tinggal di rumah itu. Kenapa? Menakutkan. Kenapa? Mengerikan. Tapi kalau roh itu tinggalnya di keris karena pengen cari tempat. Roh itu tinggal di rumah itu karena pengen cari tempat, karena rumah itu kosong. Kalau saya dan Bapak Ibu masuk dan Bapak Ibu mau ngusir roh jahat di tempat itu, maka dengan mudahnya roh jahat itu kan kabur. Kenapa? Kuasa dalam kita lebih besar daripada kuasa mereka. Tapi dengarkan saya, dalam pelayanan saya dalam dunia okultisme, ada satu tempat yang sudah diurapi. Ini nggak jauh nih. Ketika The Way dimulai, orang ini bersama dengan kami, rumahnya nggak jauh dari sini, di daerah BSD. Ya, dia pernah mengundang semua pendeta yang punya kuasa dalam bidang okultisme. Ya, semuanya dia sebutkan A, B, C, D, E, F, G. Itu rumah horor, Pak. Ya, saya pernah diceritakan ada temannya karena sudah kemalaman tidur di kamar itu malam-malam seperti film-film horor di Hollywood itu. Orang tidur bisa kebanting ke plafon, ya, jatuh lagi sampai dipegangi beberapa orang, itu berontak terus. Tapi orang ini sadar, cuma dipermainkan kayak yoyo begitu, sampai terbang ke plafon. Plafon kan 3 meteran, Saudara. Itu saya nggak perlu sebut pendetanya, ya. Tapi saya akhirnya termasuk di situ karena orang ini, keluarga ini kenal dengan saya. Ya, itu diusir kayak apapun, Pak. Kuasa jahatnya tetap ada di situ. Kalau saya akhirnya memahami tentang malaikat yang Tuhan ikat di titik-titik tertentu, bisa jadi malaikat yang ada di situ bukannya malaikat yang kuasanya besar, Pak, tapi malaikat yang jatuh dalam dosa, yang sudah memang Tuhan ikat di situ. Kalau Tuhan yang ikat di situ, siapapun pendeta ngusir nggak kan? Nggak kan bisa. Dan apa yang terjadi? Keluarga itu akhirnya saya bilang, ini aneh nih, ya. Tempat ini aneh, saya bilang ini. Masa ibu bapak bilang tadi sebelum saya datang bau busuk, selalu bilang begitu. Terus saya datang bau busuknya hilang. Saya urapi rumah semalaman tidak bau busuk, tapi beberapa hari kemudian muncul lagi bau busuk. Ya. Kalau saya sebutkan namanya mungkin yang orang-orang lama tahu, ya, karena anaknya dulu singer di tempat kita, Dr. Maria. Ya. Ini true story, Saudara. Dan saya bilang, Pak, jangan-jangan ini setan yang ada di sini. Itu bukan setan sembarangan, tapi setan yang memang Tuhan tancapkan di sini, di titik ini. Ya. Terus dia dapat penglihatan juga dari rekan-rekan hamba Tuhan lain, emang tempat ini nggak bisa diapa-apain. Apa yang terjadi? Tempat itu dijual dan dia pindah. Pindahnya tuh nggak pindah klaster, Pak. Ya, pindahnya cuma pindah sebelahan rumah doang, nggak jauh. Ya, tapi ketika masuk ke sana sampai sekarang saya nggak pernah dengar setannya ganggu mereka lagi. Mestinya kan kalau Robert udah kenal sama gue pindah kan ngikutin gue kan. Udah akrab gitu loh, gitu ya. Kalau Robert ini setannya, ya. Terus saya diganggu. Saya udah terbiasa, orang rumah itu udah terbiasa, Pak. Jadi nyium bau bangke itu udah biasa. Cuma kadang-kadang malu kalau ada tamu aja gitu. Kenapa bau bangke rumah gue bersihin kok bau bangke? Dicari-cari gak ada bangke. Tapi saya udah terbiasa. Nah, kalau Robert sudah lihat saya ini terbiasa dengan kehadiran dia, terus saya pindah rumah gak jauh dari situ. Kalau ngomongin setan itu harus naik jalan kaki sekalipun, gak jauh kan dia ngikutin saya dong. Tapi enggak, Saudara, ya, enggak. Pindah rumah cuma beberapa puluh meter dari rumah yang sebenarnya, yang aslinya, beli rumah baru, bangun baru, di tanah yang kurang lebih sama, di klaster yang sama. Klaster tuh berapa meter persegi sih besarnya? Sampai 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar kah? Saya yakin tidak ada. Paling cuma beberapa, paling besar 2 hektar, 3 hektaran, nggak sampai puluhan hektar, namanya klaster, Saudara. Tapi setannya tidak ada, dan mereka hidup dengan damai sejahtera sekarang ini. Yang saya mau katakan, malaikat 4 ini diikat di dekat sungai besar Efrat itu. Nah, Saudara, bicara mengenai Efrat. Efrat itu bicara mengenai sebuah tempat yang mengerikan, Saudara, biji mata Tuhan. Kenapa begitu? Ya. Karena kalau kita lihat, Saudara, ya, dalam sejarahnya Alkitab kita, negeri di seberang sungai Efrat itu paling ditakutkan oleh Israel. Setelah Salomo, Israel pecah 2, Pak.
Israel Utara 10 negara, 10 suku dengan 2, Yehuda dan Benyamin di bawah yang akhirnya mendirikan negara Yahudi, Judaism yang kita kenal sekarang ini. Israel Utara, Israel itu hancur Pak dari negara Asyur. Cek baik-baik, negara Asyur ada di seberang sungai Efrat. Ketika zaman perjanjian baru Pak, kalau orang bicara mengenai sungai Efrat juga sangat ngeri Pak. Israel saat perjanjian baru dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi, Bapak Ibu tahu nggak? Itu akhirnya di tahun sekitar 50, tahun 60, hancur oleh negara baru yang namanya Partia. Baca sejarah dunia. Partia adalah negara yang berada di seberang Efrat. Asyur modern. Asyur adanya di perjanjian lama, di perjanjian baru ketika Romawi menjadi negara adidaya, Romawi ini hancur di tahun 50-an, tahun 60-an oleh negara Partia yang posisinya sama di seberang sungai Efrat, Asyur modern di zaman itu. Jadi kenapa ada kata Efrat di sini, Saudara? Kenapa Yohanes diperlihatkan hal-hal ini? Saya percaya Yohanes ketika nulis ini sadar bahwa apa yang akan dia tulis ini, apa yang dia lihat ketika sangkakala Allah ke-6 ini mengerikan. Bicara mengenai Asyur, mengerikan bagi Israel Bapak Ibu. Israel secara apapun kalah dengan Asyur. Dan faktanya 10 suku saudara mereka di utara hancur, habis, nyaris genocide saudara. Sebab sampai sekarang kita tidak pernah lagi mendengar ada orang punya darah Dan, punya darah Ruben, punya darah suku-suku yang lain selain Yehuda dan Benjamin. Ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Inilah yang terjadi. Malaikat yang Tuhan ikat sejak jatuh dalam dosa. Berarti sudah ribuan tahun terikat di situ, Pak. Coba pakai imajinasi lagi. Kalau kau di penjara, terus tiba-tiba keluar penjara, kira-kira gimana? Nggak usah penjara deh. Lo ngumpet atau bersembunyi di satu kamar berhari-hari. Terus keluar kamar gimana? Pernah nggak Bapak Ibu dihukum sama orang tuamu? Masuk kamar mandi. Saya waktu kecil pernah dihukum masuk kamar mandi Bapak Ibu. Ditutup sama bapak saya. Ya. Di kamar mandi nggak lama, paling 4 jam, 5 jam doang saudara. Di kamar mandi juga nggak kepanasan karena dingin, bener ya? Ya sambil main air masih bisa. Ya meskipun tidak ada kloset duduk zaman dulu, nggak ada shower zaman dulu, zaman saya kecil mana ada, cuman gayung begitu saudara. Tapi masih nyaman lah, saya masih ketawa ketiwi, ya, santai. Tapi tetap aja tuh pas 4 jam dibuka, udah kamu keluar sana, itu kayak gimana gitu. Saya bisa ngebayangin, kan saya bilang meskipun makhluk rohani, tapi mereka tuh punya perasaan pribadi. Makanya mereka bisa berontak, lebih milih Lucifer daripada Tuhan karena mereka punya hak memilih juga, punya perasaan juga. Jadi ketika malaikat ini yang sudah terikat ribuan tahun di Efrat, akhirnya oleh Yesus diperintahkan untuk dilepaskan. Bapak Ibu bisa tahu gimana ekspresi mereka. Amarah mereka, emosi mereka, perasaan tertekan mereka, terisolasi mereka, akhirnya diluapkan. Terlebih Yesus yang memberikan kebebasan buat mereka. Mereka tahu itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat 15, hal yang mengerikan terjadi. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan. Perhatikan kalimatnya. Dilepaskan keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, bagi hari, bagi bulan, bagi tahun. Berarti dilepaskannya keempat malaikat itu memang sudah ditentukan Tuhan sejak dahulu kala. Sudah ditentukan kapan ini malaikat 4 yang kuikat di Efrat ini akan kulepaskan. Tuhan sudah punya rencana. Dan ketika Tuhan berencana di hari, di bulan, di tahun untuk melepaskan keempat malaikat yang terikat di sepi sungai Efrat itu. Di ayat 15. Tuhan juga sudah memberikan kebebasan buat mereka untuk membunuh. Ngeri banget ini. Sepertiga dari umat manusia. Pak, ini perang dunia ketiga ya? Saya bilang lebih gila dari perang dunia ketiga. Saya coba lihat literatur ketika saya dalami ini. Disebut perang dunia karena perang ini melibatkan seluruh dunia.
Disebut perang dunia karena korbannya itu gila-gilaan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu lebih dahsyat, lebih dampaknya luar biasa, korbannya lebih banyak perang dunia kedua dibandingkan perang dunia pertama. Perang dunia kedua, saya cari literatur Bapak Ibu. Ada banyak negara yang ikut perang dalam perang dunia kedua. Yang secara prosentase paling banyak memakan korban adalah negara Polandia. Negara Polandia di tahun sekitar 40-an begitu. Data yang saya dapatkan, rakyatnya berjumlah 34.800.000 orang. Yang mati dalam perang dunia kedua 5.600.000 orang. Secara prosentase 16,09% rakyat Polandia mati di perang dunia kedua. Itu prosentase paling besar dari negara yang kehilangan rakyat di perang dunia kedua. Yang kedua, Lituania. Lituania itu negara kecil, rakyatnya cuma 2,5 juta di sekitar tahun 40-an. Yang mati dalam perang dunia kedua 353.000 orang. Secara prosentase 14,12% rakyatnya mati di perang dunia kedua. Indonesia masuk dalam negara yang ikut perang dunia kedua. Indonesia di tahun 40-an itu rakyatnya diperkirakan berjumlah 70.500.000 orang. Yang mati dalam perang dunia kedua, entah itu melawan Belanda, entah itu mati melawan Jepang, atau mati melawan tentara Inggris. Ya sekutu namanya Pak. Aduh sejarahnya gimana nih? Apa namanya? Alah ya, tentara Inggris yang masuk itu ya sekutu, apa namanya yang perang di Surabaya itu ya. Dari 3 negara yang menjajah Indonesia itu, rakyat yang mati dalam perang dunia kedua di Republik ini 4 juta orang. Secara prosentase kecil, cuma 5,67%. Kalau diakumulasi, semua manusia yang mati gara-gara perang dunia kedua, jumlahnya cuma 3,17% dari populasi manusia yang ada di sekitar tahun 40-an itu. Hanya 3%, Pak. Nangkep, Pak? Jadi nanti ketika sangkakala Allah ke-6, 4 malaikat yang terikat di tepi sungai Efrat tadi dilepaskan, 4 malaikat ini akan menghasilkan malapetaka yang luar biasa, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah dunia sebelumnya. Gara-gara 4 malaikat yang dilepaskan ini, Alkitab yang ngomong loh, bukan saya. Sepertiga antropos. Antropos ini bisa ditafsirkan sebagai manusia, bisa juga ditafsirkan sebagai laki-laki dewasa. Entah apapun tafsiran saudara. Tapi kalau kita ngomongin sepertiga itu ada yang mati laki-laki dewasa saja, itu mengerikan. Sepertiga laki-laki dewasa di muka bumi. Kalau itu terjadinya 10 tahun dari hari ini, tahun 2028, berarti mungkin populasi manusia di tahun 2028 sudah mendekati 6 miliar orang. 6 miliar orang, misalnya persentase laki-laki dewasanya 40% saja. Berarti kurang lebih 2,4 miliar manusia. Sepertiga dari 2,4 miliar manusia, itu berarti berapa saudara? Hampir 800 juta laki-laki dewasa mati. Itu bahkan jauh melebihi jumlah manusia yang mati di perang dunia pertama, ditambah perang dunia kedua. Itu kalau cuma laki-laki dewasa. Tapi kalau antroposnya ditafsirkan manusia, lebih ngeri lagi saudara. Lebih ngeri lagi. Dan ini akan terjadi. Dikuburkanlah mereka. Kalau ngomongin laki-laki dewasa, berangkat 800.000 orang yang mati saja. 800 juta yang mati saja. Mau dikuburin gimana, Pak? Kalau ngomongin umat manusia, sepertiganya, 6 bagi sepertiga berarti kurang lebih berapa? 2, sekian miliar mati dalam durasi jangka waktu yang gak jauh. Mau dikubur dengan cara gimana, Pak? Bau busuk di mana-mana. Kalau dibakar
bau barbeque di mana-mana. Bener ya? Yang jelas tidak mungkin dikubur. Dan ini terjadi karena 4 malaikat itu. Apakah malaikat itu bertempur sendirian? Tidak, Pak. Makhluk roh itu tidak bisa membunuh kita, Pak. Ya. Makhluk roh itu kalau membunuh kita pasti menggunakan makhluk hidup. Caranya gimana? 4 malaikat yang terikat ini bisa membunuh sepertiga manusia antropos di muka bumi ini. Ayat 16-nya. Tolong baca, Robert, buat kita. Wahyu 9 ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Alkitab LAI menerjemahkannya 20.000 laksa pasukan berkuda. Bahasa Yunaninya Dismuriades Muriadon. Yang kalau terjemahan harafiahnya 2 laksa beribu-ribu. Tambah pusing ya, 2 laksa beribu-ribu. Terjemahan LAI 20.000 laksa pasukan berkuda. Laksa itu diperkirakan 10.000. Jadi 20.000 laksa, 20.000 kali 10.000. Itu makanya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 16 dikatakan jumlah tentara itu ialah 200 juta pasukan berkuda. Itu juga terjemahan NIV, 200 million. Ya, 200 juta pasukan berkuda. Bahasa Inggrisnya horsemen. Pasukan berkuda kalau kita lihat konteks di zaman perjanjian baru berarti bicara mengenai cavalry. Ini menarik nih, Pak. Saya sudah bilang saya sering membaca ini, tapi saya baru dibukakan beberapa minggu ini tentang penafsiran sangkakala Allah ke-6 ini. Yohanes ketika mendengar sangkakala Allah ke-6, dia melihat ada 200 juta pasukan berkuda. Pak, disebutkan 200 juta pasukan berkuda dalam konteks peperangan terbuka di zaman PL maupun di zaman PB. Kalau Bapak Ibu suka tentang film-film peperangan begitu, ya. Contohnya seri Game of Thrones akan muncul, seri terakhir nggak lama lagi. Lihat deh, ya. Namanya perang di zaman dulu, Pak. Banyakan pasukan berkudanya atau pasukan infanterinya, pasukan jalan kakinya. Coba saya mau tanya. Banyakan mana? Dalam dunia, dalam peperangan konvensional, dalam peperangan yang zaman dulu, Pak, yang biasa. Pasukan infanteri itu pasukan yang tidak gunakan apa-apa, Pak. Ya, dia cuma bawa badan, bawa peralatan tempur, bawa pistol, bawa senapan dan lain sebagainya. Itu jauh lebih banyak, Pak, daripada pasukan berkudanya. Coba deh lihat film-film perang zaman dulu. Coba kalau Bapak Ibu masih suka dengan Troya, ya, filmnya Brad Pitt itu. Lihat, pasukan berkudanya banyak, Pak. Pasukan berkuda itu elit pasukan perang zaman dulu, ya. Tapi pasukan infanterinya, pasukan yang jalan kakinya, ya, itu jauh lebih besar. Jadi Yohanes ketika melihat peperangan di akhir zaman yang terjadi di antara Israel sampai Sungai Efrat itu, Alkitab yang ngomong loh, Yohanes yang nulis loh. Dia melihat ada 200 juta pasukan berkuda. Cavalry. Pertanyaannya, apakah Yohanes gak lihat infanteri? Gak lihat pasukan berjalan kaki? Padahal dalam perang konvensional di zamannya Yohanes, pasukan berjalan kaki jauh lebih banyak daripada pasukan berkudanya. Bagi saya ini adalah sebuah nubuatan canggih, Pak. Yohanes ingin ngasih tahu kepada kita bahwa nanti di akhir zaman itu peperangannya nggak peperangan konvensional seperti zaman dulu, bahkan seperti zaman Perang Dunia Kedua, di mana orang yang tempur. Yohanes dalam penglihatannya tidak melihat ada pasukan infanteri dalam perang itu. Yang dia lihat adalah pasukan berkuda, pasukan cavalry. Dan coba cek dalam sejarah dunia, ada nggak perang yang hanya melibatkan pasukan
cavalry saja. Bahkan perang Teluk kemarin Pak, meskipun Amerika mengirim tank-tank, tetap lebih banyak pasukan infanterinya Pak. Nangkep ya? Gak pernah dalam sejarah hanya kirimkan tank, hanya kirimkan kapal perusak, hanya kirimkan pesawat saja. Perang terbuka ya. Jangan kau bandingkan dengan pembunuhan Osama bin Laden. Kalau Osama bin Laden ketika dibunuh sama Amerika, itu bukan perang terbuka Pak, perang strategi Pak. Perang gerilya Pak. Itu pun yang membunuh Osama bin Laden adalah pasukan infanteri. Tapi kalau perang terbuka, dengarkan saya, Indonesia nanti perang sama Australia, Indonesia perang sama Malaysia, pasti yang diturunkan adalah pasukan infanteri yang jauh lebih banyak. Tapi Yohanes dalam penglihatannya melihat, nggak ada infanteri. Yang ada cavalry. Berarti perang canggih Pak ini Pak. Ini perang teknologi Pak. Yohanes gak bisa berkata-kata, dia cuma ngomong pasukan berkuda. Ketika dia tulis pasukan berkuda, tentu di otaknya juga mikir, ini kok aneh ya perang yang kulihat kok gak ada orangnya ya. Gak ada pasukan berjalan kaki, semuanya pasukan berkuda. Dia tentu punya kegundahan, tapi karena dia harus nulis, seperti perintah Tuhan, tulis seperti yang kau lihat, maka dia tulis. Saya selama ini berpikir, oh ini cuma pasukan kavaleri aja yang dilihat, yang ditulis. Tentu yang infanteri nggak ditulis. Tapi kalau saya baca lagi, Yohanes itu taat ketika Tuhan bilang tulis. Nanti kita di pertemuan minggu depan, ada satu nubuatan yang Yohanes lihat, tapi Tuhan bilang jangan tulis, matraikan itu. Berarti Yohanes itu taat nulis sesuai dengan apa yang dia lihat. Ketika dia lihat hanya 200 juta pasukan berkuda, maka itulah yang dia lihat. Tidak ada yang berjalan kaki, tidak ada infanteri. Nah, apakah ini perang Gog dan Magog? Kalau saya sangat terbuka menafsirkan ini adalah perang Gog dan Magog yang pernah saya khotbahkan 2 tahun yang lalu. Karena Gog dan Magog adalah peperangan Israel dengan Gog yang dari utara. Dan Bapak Ibu sudah pernah saya jelaskan, si Gog ketika bertempur dia membawa Put, Lut, ya, Persia. Itu adalah negara-negara yang saya sebutkan tadi, Syria, Irak, dan Iran. Negara-negara yang ada di sekitar sungai Efrat. Tapi peperangannya bukan peperangan konvensional. Coba kita baca, kita dalami ayat 17-nya. Tolong baca Robert buat kita. Wahyu 9 ayat 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Nah, ini kita tafsirkan harafiah atau simbolis. Nah, kalau sangkakala Allah kelima, belalang-belalang itu, saya menafsirkannya harafiah. Ya. Karena Alkitab jelas berkata bahwa belalang-belalang itu keluar dari jurang maut. Dari tempat malaikat-malaikat yang dipenjara. Maka ketika dibukakan jurang maut itu, lubangnya keluar belalang-belalang yang abnormal. Belalang yang tidak biasa. Belalang sekarang itu gigit saudara nggak buat saudara sakit. Tapi belalang yang keluar dari lubang maut ini, bahkan sengatannya seperti sengatan kala jengking. Tapi ayat 17 ini nggak bisa kita tafsirkan secara harafiah. Kenapa begitu? Sederhana. Mana ada kuda yang kepalanya sama seperti singa. Mana ada kuda yang mulutnya keluar api, asap, dan belerang, kecuali kuda lumping. Iya, kalau kuda lumping bisa keluar api gitu kan saudara. Tapi kalau kuda nggak ada. Jadi kalau saya tafsirkan harafiah nggak tepat ini. Jadi saya menafsirkannya simbolis. Apa maksudnya Pak? Ya, perhatikan ayat 17. Maka demikian aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Ya, mereka pakai bajunya zirah,
Merah api, perhatikan baik-baik, merah api itu bahasa Yunaninya purinos. Purinos ini dalam terjemahan di kamus Yunani Inggris, fiery, shining like fire. Jadi nyalanya, warnanya seperti nyalanya api, ya. Kemudian berwarna biru, baju jirahnya merah api dan biru. Biru kurang tepat, Pak. Dalam terjemahan aslinya, tulisan aslinya menggunakan kata Yunani huakintinos. Huakintinos ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu warna yang red bordering black. Huakintinos itu adalah warna dari bunga bakung yang warnanya merah mendekati hitam. Nanti googling aja di internet bunga bakung seperti apa. Jadi diterjemahkan biru dalam LAI kurang tepat. Dan juga berwarna seperti belerang, kuning seperti belerang, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Menariknya di sini, mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kekuatan arteri apa di 2018? Persenjataan tempur apa di 2018? Yang kurang lebih seperti mulutnya mengeluarkan api, asap, dan belerang. Tepatnya meriam, Pak. Benar ya? Meriam bisa ada di tank, meriam bisa ada di kapal perusak, meriam pun bisa ditaruhkan di pesawat tempur. Jadi saudara, saya menafsirkan secara simbolik apa yang Yohanes lihat sebagai kuda-kuda itu adalah meriam-meriam arteri. Dan meriam-meriam itu saudara, bukan saja bisa mengeluarkan peluru kendali, tapi juga bisa berhulu ledak nuklir. Akhirnya kita bisa mengerti kenapa sepertiga populasi manusia mati. Perang konvensional, Pak. Dor-doran, Pak. Di Perang Dunia Kedua melibatkan hampir seluruh negara di muka bumi ini, yang mati cuma 3% orang, Pak, dari seluruh populasi manusia di sekitar tahun 40-an. Tapi nanti dalam sangkakala Allah ke-6, sepertiga umat manusia mati, Pak. Ini bukan perang peluru ketemu peluru, Pak. Tapi sesuatu yang berdampak kematian massal, Pak. Fokusnya ada di Israel sampai Efrat, Alkitab yang ngomong. Fokusnya karena 4 malaikat yang diikat di sungai Efrat dilepaskan. Berarti fokusnya pertempurannya ada di situ. Damai sejahtera hilang di situ. Sukacita hilang di situ. Asal muasal perang yang mengakibatkan sepertiga manusia berasal dari situ. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kita baca lanjut ayat 18 sampai ayat 19-nya. Tolong kembali baca Robert buat kita. Wahyu 9 ayat 18 sampai 19. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Jadi manusia yang sepertiga mati itu dibunuh oleh api, asap, belerang yang keluar dari mulut dari kuda-kuda itu. Kita tafsirkan tadi mulut dari meriam-meriam itu. Lanjut ayat 19. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Nah, perhatikan baik. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya. Oke. Dan kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam ekornya. Kalimat di ayat 19 tolong jangan dihapus. Habis itu fokus pada ekor, Pak. Bukan pada mulut. Coba perhatikan. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Titik, oke? Sebab ekornya, fokus kepada ekor nih. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Jadi kerusakan yang terjadi dan mengakibatkan sepertiga populasi manusia di zaman itu mati diakibatkan dari ekor kuda itu. Nah, saudara, sudah bisa nggak
nafsirkan ekor itu apa berarti? Kalau kepala atau mulut itu adalah meriam. Bapak Ibu pernah lihat orang atau negara tertentu melepaskan senjata atau peluru kendali? Nggak pernah ya? Kasihan sekali ya. Googling aja nanti di YouTube ya. Misalnya ada latihan tempur Indonesia sama Amerika, terus dari kapal tempur di laut keluar tembakan peluru kendali. Ketika peluru kendali ditembakkan, meriamnya, kepalanya itu ada di kepala pesawat kapal tempur, pas ditembakkan, yang kelihatan seperti apa, Saudara? Asap. Nggak tahu tafsiran saya ini benar apa tidak. Tapi melihat ayat 19, saya berani menafsirkan, Saudara, bahwa 200 juta pasukan berkuda itu bukan bicara mengenai tank, bukan bicara mengenai orang yang naik kuda. Kuda kepalanya itu punya kuasa seperti singa. Padahal kuda itu kekuatannya bukan di kepala. Kepalanya tidak mematikan. Singa punya kekuatan di kepala, di mulutnya. Kuda juga gak punya kekuatan di ekor. Secara harfiah gak tepat ditafsirkan kuda beneran. Saya menafsirkannya tadi, kepala atau mulutnya itu adalah meriam. Dan ekor itu adalah peluru kendali yang ditembakkan dari meriam yang bentuknya seperti ekor. Kalau kita lihat, Saudara. Yang menariknya kalimatnya di sini, ayat 19. Ekornya sama seperti ular. Coba deh bayangin. Kalau kau lihatnya Yohanes ya, yang hidup 2000 tahun yang lalu. Di Pulau Patmos, dia tiba-tiba dilihatin perang. Perang bukan perang konvensional. Dia bingung nih, apa tuh? Dia kan gak tahu meriam, Saudara. Dia gak tahu tuh kapal perusak. Dia gak tahu tank. Terus dia suruh tulis, kata Yesus. Dan dia bingung dong. Yang dia tahu kalau perang di zaman itu paling canggih adalah kereta kuda atau pasukan berkuda. Maka dia pakai bahasa zaman itu. Aku lihat pasukan berkuda. Terus dia lihat juga tank itu. Duh, aneh nih, ya. Mulutnya keluarin asap, api dan belerang, ya. Terus ketika dikeluarkan itu, ya, lihat apa tuh? Ada asap begitu. Dia bingung kan, dia membahasakannya tuh bingung. Jadi kalau Bapak Ibu menafsirkan wahyu itu tempatkan dirimu seperti Yohanes. Dia pasti kebingungan, tapi dia disuruh tulis oleh Tuhan. Maka ya, dia akhirnya memakai bahasa ekor tadi. Ekornya seperti ular. Punya kepala, ayat 19. Dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Kalau Bapak Ibu sama seperti saya, ekor itu bicara mengenai peluru kendali. Peluru kendali itu kuasanya ada di kepalanya. Hulu ledak nuklir ada di kepala peluru kendali. Jadi saya menafsirkannya, Saudara. 200 juta pasukan berkuda itu adalah di zaman sangkakala keenam. Ada 200 juta peluru kendali yang akan ditembakkan untuk membinasakan musuh dari negara-negara yang sedang berperang tersebut. Satu peluru kendali berhulu nuklir saja. Bapak Ibu tahu Chernobyl ketika tempat pabrik nuklir itu bocor. Itu berdampak pada luar biasa. Sampai kapan? Sampai sekarang. Kalau kau lihat, saya belum lama lihat di National Geographic, daerah di sekitar Chernobyl masih belum sehat. Masih ada radiasi-radiasi. Zaman tahun 45 ada beberapa bom atom, Pak. Bukan nuklir, Pak. Baru bom atom. Yang dilemparkan dari pesawat jatuh ke Hiroshima, Nagasaki. Itu langsung membuat Jepang takluk. Padahal belum lama Jepang hampir sudah memalukan Amerika dengan menghancurkan Pearl Harbor. Itu langsung tunduk loh. Kaisar Hirohito langsung angkat bendera putih. Tanda Jepang menyerah. Padahal Jepang di atas angin.
Dan itu membunuh banyak orang di Hiroshima dan Nagasaki. Sampai sekarang dampaknya ada. Saya ngebayangin kalau 200 juta peluru kendali berhulu ledak nuklir ditembakkan. Dan saya mau kasih tahu saudara ya, negara yang saya sebut tadi, Syria, itu dipercaya punya senjata nuklir. Iran, Pak, itu dipercaya Israel. Kenapa Israel tuh kekeh mau hancurkan Iran? Karena Iran dipercaya punya nuklir. Irak kenapa Saddam Hussein kemarin dihancurkan sama sekutu Amerika? Karena dipercaya punya senjata nuklir. Israel, nggak ada yang bilang Israel punya senjata nuklir. Tapi kemarin saya ke sana sama tur guide di sana, disebutkan di bagian gunung Yehuda itu ada wilayah yang terisolasi, Pak. Dan di sana diperkirakan nuklir Israel ada. Israel punya nuklir, Pak. Jangan bilang enggak. Kalau perang terbuka, Gog dan Magog terjadi. Rusia masuk ke sana. Syria, Turki, Irak, Iran, Israel. Pak, habis, Pak. Alah Pak Seno, kalau perangnya di sana, Pak, ya dampaknya ke Indonesia gimana? Lah, kalau cuma satu nuklir diledakin, nggak sampai ke sini, Pak. Tapi kalau Amerika, Rusia, Israel, Iran, di waktu bersamaan, Alkitab ngomong kalau ini tafsiran saya benar, 200 juta peluru kendali nuklir diluncurkan. Radiasinya sampai kemana? Ke sini, Pak. Maka nggak heran, Alkitab ngomong sepertiga manusia mati. Itu makanya gak heran, Pak, orang-orang di Amerika sekarang, Pak, lagi bangun ruang bawah tanah, Pak. Orang-orang kaya di sana itu sekarang lagi bangun bunker, Pak. Yang dalamnya tuh puluhan meter dari tanah, Pak. Kenapa? Karena untuk bisa radiasi nuklir gak masuk itu bukan saja bunker itu harus dibangun dengan lapisan-lapisan tertentu, tapi harus dalam kedalaman tertentu, Pak. Nah, ayo, kalau saudara takut, ya kita patungan bareng-bareng. Kalau takut, kalau saya sih nggak takut. Kenapa begitu? Baca baik-baik di Alkitab. Bahwa yang akan mati itu adalah orang-orang yang tidak punya materai Allah di kepala mereka. Nah, kekasih Tuhan, sepertiga orang mati. Kita berapa orang di sini? 20 orang. Kalau sepertiga berarti kurang lebih 7 orang kita mati bersamaan, ya. Imajinasikan, Benny mati, Foni depannya mati, Om Rudi, Robert, saya mati, 7 orang. Pak Edi lah yang paling tua selamat di sini, andai kata. Ya, gimana coba? Ngeri nggak? Ngeri. Saya yakin kalau tiba-tiba kita mati sendiri, tiba-tiba mati, terus Pak Edi, Bulian ngeliatin kami semuanya, ada bentol-bentol. Ya, terus ada seperti ulat keluar tiba-tiba. Padahal kalau mayat busuk beberapa hari baru belatung keluar ya. Ini kami baru mati 1 detik tiba-tiba ulat keluar. Bapak Ibu pasti kan berpikir apa? Kena kutuk Pendeta Seno. Transfer ke Foni, transfer ke Om Rudi, transfer ke Benny. Mereka mati karena kutuk. Saya percaya Bapak Ibu langsung bertobat. Pak Edi langsung bikin KKR. Ya kan? Kita langsung penyembahan pujian, ayo bertobat semuanya kalau nggak mau mati seperti Pendeta Seno ini, kena kutuk dia. Saya yakin. Dan saudara yang tadinya ke sini ala kadarnya, sekedar cuman pengen beribadah, pulang dari sini, saya yakin bertobat sungguh. Langsung tuh, ya. Om Malian meskipun udah jadi janda, ya, tetap setia kan, ya. Sama anak mantu cucu. Karena Om udah mati kan ceritanya kan. Ya. Silvi juga sering saling menopang dengan Om Malian. Karena suaminya sama-sama mati di waktu yang bersamaan kan. Ya. Bertobat bener. Tapi dengarkan saya, yang terjadi nanti ketika sepertiga manusia mati, orang gak bertobat. Coba baca deh. Ayat ke-20, ayat 21. Wahyu 9 ayat 20 dan 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga,
batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Meskipun mereka melihat sepertiga manusia mati, itu mengenaskan loh Pak. 2/3 yang masih hidup, itu nggak mau dan nggak rindu, nggak ada kerinduan untuk bertobat. Aneh kan? Bapak Ibu punya keluarga mati tiba-tiba karena Bapak Ibu yakin dia hidup dalam dukun, hidup dalam okultisme, mati mengenaskan, Bapak Ibu pasti bertobat dari sekeluarga. Jangan ngikutin orang itu ya, jangan ngikutin om, jangan ngikutin papa, jangan ngikutin kakak yang itu ya. Tapi orang-orang yang hidup, yang masih hidup 2/3, Alkitab yang ngomong loh, nggak bertobat. Kenapa nggak bertobat? Kalau Bapak Ibu ingat khotbah seri saya sebelumnya, dalam pembukaan materai yang kedua, ketika kuda merah padam itu muncul. Kuda merah padam itu penunggangnya diberi izin untuk apa? Mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Jadi sejak materai kedua Pak, yang namanya damai sejahtera, shalom, damai sejahtera dan shalom itu bisa ada di bumi karena Roh Kudus masih Tuhan izinkan berkarya Pak di atas bumi ini. Tapi sejak materai kedua, Roh Kudus ditarik. Damai sejahtera Allah nggak ada lagi di muka bumi. Sehingga orang tidak ada niat sama sekali untuk bertobat. Bapak Ibu bisa nggak masuk di zaman itu? Sangat besar kemungkinannya. Kalau Bapak Ibu nggak mau seperti orang-orang yang akhirnya nanti mati konyol, maka mulai sekarang milikilah materai Allah di dahi. Pikirkanlah Tuhan. Pikirkanlah kerajaan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan lagi yang di bawah. Mulai kapan? Mulai sekarang. Jangan bilang nanti aja. Sangkakala Allah ke-6, gak lama lagi. Saya berharap Bapak Ibu dengar ini, Bapak Ibu mulai merubah paradigma hidup dengan memakai materai Allah di dahi kita. Supaya apa? Supaya kalau kita sudah pakai dan memiliki itu sekarang, kau dan aku diizinkan masuk ke sana. Kau tidak akan masuk mati konyol gara-gara penghukuman yang Tuhan berikan kepada manusia di akhir zaman. Baca baik-baik, orang yang punya materai Allah akan hidup melewati celaka yang pertama, celaka yang kedua, celaka yang ketiga. Bahkan bisa selamat melewati 7 cawan murka Allah nantinya. Miliki materai Allah dengan mengisi pikiran kita dengan perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa.